memberikan asuhan keperawatan keluarga sesuai kebutuhan tumbuh kembang. Latar belakang. Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau perkawinan, di mana di sini dikutip oleh Sitiadi 2022. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi. Dalam satu rumah tangga berinteraksi satu dengan lainnya, dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Bailon dan McLaya 1989. Fungsi keluarga. Yang pertama, menurut Friedman 1986 dalam Setyawati dan Muwarni 2018, mengidentifikasi 5 fungsi dasar keluarga, diantaranya A. Fungsi afektif. Fungsi afektif yaitu di mana dalam suatu rumah tangga saling mengasuh dan memberikan cinta. Fungsi emosional yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Menurut Friedman 1986 dalam Setyawati dan Muwarni 2018, sosialisasi adalah proses perkembangan dan perubahan. Yang ketiga, fungsi reproduksi. Setiap keluarga setelah melangsungkan pernikahan adalah memiliki anak, di mana fungsi reproduksi utamanya ialah sebagai sarana melanjutkan generasi penerus serta secara tidak langsung meneruskan kelangsungan keturunan sumber daya manusia. Yang keempat, fungsi ekonomi. Dalam hal fungsi ekonomi pada keluarga yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan finansial seluruh anggota keluarga, misalnya untuk pemenuhan pangan, sandang, papan. Yang kelima, fungsi perawatan kesehatan. Keluarga juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan praktik kesehatan, yaitu dengan mengurus masalah kesehatan dan atau anggota keluarga pada saat sakit, maka kemampuan keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan akan mempengaruhi kesehatan keluarga. Adapun fungsi keluarga menurut Allender dan Spradley 2021 dalam Nadirawati 2023 sebagai berikut. Yang pertama, affection, yaitu untuk menciptakan persaudaraan atau memelihara kasih sayang, perkembangan kehidupan seksual dan kebutuhan seksual menambahkan anggota baru atau anak. Yang kedua, security and acceptance, yaitu memenuhi kebutuhan fisik, menerima individu sebagai anggota. Yang ketiga, identity and satisfaction, yaitu tetap atau mempertahankan motivasi, perkembangkan peran dan citra diri, tentukan tingkat sosial dan kepuasan aktivitas. Yang keempat, affiliations and companionship, yaitu kembangkan metode komunikasi, pertahankan hubungan yang harmonis. Yang kelima, socialization, yaitu memahami budaya atau nilai dan perilaku, aturan atau pedoman untuk hubungan internal dan eksternal, membebaskan anggota. Yang keenam yaitu kontrol, pertahankan kontrol sosial, pembagian kerja, penempatan dan penggunaan sumber daya yang ada. Baik, tahap perkembangan keluarga, yaitu terdapat 8 tahapan perkembangan keluarga menurut Friedman dan Nadiwarti. Yang pertama yaitu tahap 1, keluarga pemula, dalam kurung menunjukkan pasangan menikah atau tahap pernikahan. Terus tahap kedua keluarga sedang mengasuh anak, yaitu anak tertua dan bayi sampai umur 30 bulan. Adapun yang ketiga yaitu keluarga dengan anak usia prasekolah, dalam kurung anak tertua berumur 2 hingga 6 tahun. Terus selanjutnya yaitu keempat, keluarga dengan anak usia sekolah, anak tertua berusia 6 hingga 13 tahun. Terus yang tahap kelima, keluarga dengan anak remaja berusia 13 tahun sampai 20 tahun. Adapun tahap keenam yaitu keluarga melepas anak usia dewasa muda, mencakup anak pertama sampai anak terakhir yang meninggalkan rumah, melanjutkan untuk memperbarui dan menyesuaikan kembali hubungan perkawinan. Terus yang ketujuh, orang tua usia pertengahan tanpa jabatan atau pensiun. Adapun yang terakhir, yang nomor 8 yaitu keluarga dalam masa pensiunan dan lansia, juga menunjukkan kepada keluarga yang berusia lanjut usia atau pensiun hingga pasangan yang sudah meninggal dunia.
Peran perawat keluarga. Dari 5 fungsi keluarga diantaranya adalah fungsi perawat kesehatan, di mana perawat kesehatan bersama perawat menyelesaikan masalah kesehatan. Perawat kesehatan keluarga adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan keluarga sebagai unit pelayanan untuk mewujudkan keluarga yang sehat. Fungsi perawat adalah membantu keluarga untuk menyelesaikan masalah atau melakukan perawatan kesehatan keluarga. Dalam membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah atau melakukan perawatan kesehatan keluarga diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidik. Perawat perlu memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Kemudian yang kedua, koordinator. Koordinasi diperlukan pada perawat berkelanjutan agar pelayanan yang komprehensif dapat tercapai. Yang ketiga, ada pelaksana. Perawat yang bekerja dengan klien dan keluarga baik di rumah, klinik maupun di rumah sakit bertanggung jawab dalam memberikan perawatan langsung. Yang keempat, pengawas kesehatan. Sebagai pengawas kesehatan, perawat harus melakukan home visit atau kunjungan rumah yang teratur untuk mengidentifikasi atau melakukan pengkajian tentang kesehatan keluarga. Yang kelima, sebagai konsultan. Perawat sebagai narasumber bagi keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan. Yang keenam, kolaborasi. Sebagai perawat di komunitas juga harus bekerja sama dengan pelayanan rumah sakit, puskesmas, dan anggota tim kesehatan lain untuk mencapai tahap kesehatan keluarga yang optimal. Kemudian yang ketujuh, sebagai fasilitator. Peran perawat komunitas di sini adalah membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Yang kedelapan, sebagai penemu kasus. Kemudian yang kesembilan, sebagai modifikasi lingkungan. Asuhan keperawatan keluarga. 1. Pengkajian, yaitu data umum, nama kakak, pekerjaan kakak, pendidikan kakak, alamat dan nomor telepon, data keluarga, tuliskan tipe keluarga, suku atau bangsa, status ekonomi. 2. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini yaitu pasangan baru menikah, childbearing, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga dengan anak dewasa muda, pasangan usia pertengahan, dan keluarga lansia. 2. Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. 3. Riwayat kesehatan keluarga inti dan riwayat kesehatan keluarga sebelumnya. 3. Data kesehatan lingkungan, yaitu karakteristik rumah. Luas rumah dalam meter persegi. Permanen atau semi permanen atau darurat. Rincian ruangan, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, ruang makan, kamar mandi, dan sebagainya. Keteraturan penempatan perabot, kaji kerapian, penempatan perabot rumah tangga, penyekat, ruangan, dan sebagainya. Presentasi luas jendela tetapkan secara kuantitatif, kualitatif. Proporsi luas jendela terhadap luas dinding. Ventilasi tetapkan secara kuantitatif dan kualitatif proporsi luas jendela terhadap luas dinding. Pencahayaan tetapkan secara kualitatif fungsi pencahayaan dalam rumah baik cahaya matahari maupun sumber cahaya buatan. Kebersihan tetapkan kualitas kebersihan dalam rumah yang meliputi lantai, dinding, langit-langit, dan perabot di dalamnya. Sumber air bersih atau air minum, kaji sumber dan kualitas air bersih atau air minum yang digunakan keluarga. Kemudian sarana MCK, kaji jenis dan kelayanan sarana MCK yang digunakan keluarga. Sarana pembuangan air limbah, kaji jenis dan kelayakan SPAL yang digunakan keluarga. Kemudian dana rumah. 2. Karakteristik tetangga komunitas. 3. Riwayat mobilitas geografis keluarga. 4. Organisasi
atau perkumpulan yang diikuti keluarga. 5. Sistem pendukung keluarga. Dia struktur keluarga. 1. Struktur peran keluarga. 2. Nilai atau norma keluarga. 3. Pola komunikasi keluarga. 4. Struktur kekuatan keluarga. 5. Fungsi keluarga. 1. Fungsi ekonomi. 2. Fungsi mendapatkan status sosial. Fungsi pendidikan. Fungsi sosialisasi. Fungsi perawatan kesehatan. Fungsi religius. Fungsi reproduksi dan fungsi afeksi. 6. Stres dan coping keluarga. Yang pertama, stres jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian yang kedua, kemampuan keluarga merespon terhadap stresor. Yang ketiga, strategi coping yang digunakan keluarga. Yang keempat, strategi adaptasi disfungsional, intensifikasi sesuai strategi adaptasi disfungsional. Yang ketujuh yaitu harapan keluarga. Yang kedelapan, pemeriksaan kesehatan setiap anggota keluarga, yaitu lakukan pengkajian kesehatan secara individual pada seluruh anggota keluarga sebagaimana pelaksanaan pengkajian data klien keperawatan klinis. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga, baik yang sakit maupun yang sehat, menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Hal yang perlu diperiksa ialah A. TTV seperti tekanan darah, RR, suhu, dan nadi. B. Kepala seperti rambut dan kulit kepala, mata, hidung, mulut, dan faring telinga. C. Leher. D. Dada. E. Abdomen. F. Ekstremitas. G. Genitalia. Diagnosis keperawatan keluarga. Penulisan pernyataan diagnosis keperawatan pada umumnya meliputi 3 komponen, yaitu komponen P ialah problem, E ialah etiologi, dan E simptom atau dikenal dengan batasan karakteristik. Intervensi atau perencanaan keperawatan keluarga. Tindakan keperawatan keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah dan kebutuhan kesehatan. Yang kedua, menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat. Yang ketiga, memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarganya yang sakit. Yang keempat, membantu keluarga untuk memelihara atau memodifikasi lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan keluarga. Yang kelima, memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya. Implementasi keperawatan keluarga. Tindakan keperawatan keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan terhadap keluarga adalah yang pertama, sumber daya keluarga atau keuangan. Yang kedua, tingkat pendidikan keluarga. Yang ketiga, adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kemudian yang keempat, respon dan penerimaan keluarga. Kemudian yang kelima, sarana dan prasarana yang ada pada keluarga. Evaluasi keperawatan keluarga. Evaluasi adalah tahap menentukan apakah tujuan tercapai atau kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Hasil asuhan keperawatan dapat diukur dari 3 dimensi, yaitu yang pertama dari keadaan fisik, misalnya peningkatan berat badan. Kemudian yang kedua, psikologis atau sikap, misalnya perkembangan sikap positif keluarga terhadap perawat dalam memberikan asuhan keperawatan di rumah. Kemudian yang ketiga, ada pengetahuan atau perubahan perilaku dari keluarga.